Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini gua pengen ngomongin pendidikan gitu, sambil menggunakan media tanam. Pendidikan dengan media tanam seperti apa? Begini, kayak sebelumnya gue udah nulis tentang pendidikan itu, sudah ada 3 atau 2 makalah ya, atau jurnal tentang dunia pendidikan gitu ya. Pendidikan kan yang kita tahu dari psikologi pendidikan adalah suatu stimulus bagi manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, nah gitu ya. Nah, cara mendapatnya dengan apa? Yaitu dengan terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larang-larangannya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini gue sambungkan dalam konteks agama gitu. Ada suatu bahasa yang mengatakan al ilmu nurun gitu ya. Nah, al ilmu nurun itu artinya, al ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa tanpa cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa keridhoannya. Jadi selain kita berikhtiar belajar maupun di sekolah maupun dimanapun itu, kalau Allah tidak menghendaki cahaya ilmu itu turun kepada kita, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu itu gitu. Nah, cuma itu selengkapnya bisa dilihat di jurnal-jurnal gue itu yang ada di Instagram tentang pendidikan juga ada gitu. Silahkan cari sendiri kalau mau baca. Nah, cuma yang sekarang kan ini di dunia sekarang lagi dilanda virus corona gitu. Nah, cuma lalu pendidikan seperti dalam tanda kutip jalannya terbata-bata ya, karena kegiatan belajar mengajar di dalam kelas hampir seluruhnya ditiadakan. Mungkin sebagian daerah atau sekolah sudah mengadakan itu, cuma banyak juga sekolah-sekolah yang belum mengadakan pertemuan, yaitu masih menggunakan daring online. Nah, sehingga kita gitu, khususnya pelajar itu banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah atau di sekitar rumah, seperti kampanye hari ini gitu ya, di rumah aja kan gitu. Nah, lalu ini gue pikir adalah satu momentum gitu, momentum dari apa yang sudah lu semua pelajari di dalam kelas. Nah, tadi ada tukang roti. Nah, jadi itu contoh gini, dulu tuh gue inget banget lagi, gue dulu nah dulu tuh gue inget banget gitu, dari waktu gue masih sekolah dan sampai sekarang gue berada di sekolah gitu, itu ada pelajaran tentang menanam gitu. Nah, ini gue pikir adalah salah satu model, apa ya, bukan model, waktu lu harus praktik gitu dari seluruh pelajaran yang sudah lu dapat di dalam kelas. Nah, salah satu yang ini yang gue lakukan, yaitu gue nanam. Jadi gue pengen nanam bibit cabe gitu dan kangkung. Nah, jadi itu kan kita udah diajarin bagaimana menanam gitu. Ini SD kalau nggak salah, ini keterampilan di SD, bagaimana menanam, terus juga proses dia tumbuh. Nah, itu sekarang waktunya lu praktek dan mengamati. Nah, jujur aja dalam menanam cabai itu gue banyak gagal ya. Dari pertama bibitnya gak tumbuh, terus gue coba sharing-sharing lagi sama petani-petani yang ada di sekitar kontrakan gue, terus dia mengajarkannya gitu. Kalau untuk caranya nanti lu bisa lihat di YouTube juga gitu, kalau lu nggak punya teman petani
gitu. Lu bisa lihat di YouTube dan lu terus pelajarin. Nah, dalam ilmu sebetulnya seperti itu gitu. Jadi kalau ilmu masih ada di kepala gitu, cuma sebatas pengetahuan, itu nggak bakal jadi apa-apa. Lu hanya bisa menjadi orang yang pandai bicara, tapi lu dalam segi praktik nol besar gitu. Jadi gue rasa sekarang waktunya, dan ini juga kan penting banget ya buat psikis lu gitu, buat diri lu yang teriak-teriak kalau lu bete di dalam rumah. Nah, sebetulnya bete itu ada karena kita nggak tahu kita akan melakukan apa. Nah, gue pikir kan pas banget ya, momentum corona ini adalah salah satu wujud lu mempraktikkan seluruh apa yang sudah diajarin sama guru-guru di dalam kelas gitu. Nah, yang gue pilih adalah gue menanam dan membudidaya ikan. Itu jadi bagaimana melihat ikan, karena apa? Karena gue melihat di sini adalah salah satu basic negara kita gitu. Jadi tuh gue yakin betul gitu. Gue yakin betul seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menanam. Karena apa? Itu adalah salah satu ilmu yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, dan tanpa disadari gitu, lu pasti bisa. Nah, nenek moyang kita tuh wah gila, dia tuh subhanallah ya, dia tuh bener-bener pandai sekali. Dia tuh sudah punya pengetahuan tentang teknologi menanam gitu, teknologi menanam sejak dulu gitu. Dan alhamdulillah kan Allah memberkati negara kita itu dengan negara tanah yang subur. Nah, jadi kan aduh gimana ya, kita ini punya tanah yang subur dan kita adalah seorang pewaris dari nenek moyang kita, seorang petani maupun pelaut. Itu sayang kalau kita enggak kelola diri kita gitu, kita enggak ngebangun dari situ gitu. Jadi kita enggak perlu capek-capek mengejar sesuatu yang bukan dari basic kita. Ya kan sekarang kayak gitu kan negara kita. Terus juga banyak daerah-daerah yang banyak ngejar sesuatu yang dibilang prestasi, itu adalah sesuatu yang sudah digambarkan oleh negara-negara barat. Nah, atau negara-negara lain lah khususnya. Kita ngejar di bidang teknologi, kita ngejar di bidang wah pokoknya bidang yang lain lah gitu. Yang dasar ya itu adalah bukan Indonesia gitu. Artinya itu tuh lahir dari bukan Indonesia gitu ya. Tapi kalau secara diartikan teknologi secara umum, Indonesia juga bisa sebetulnya. Tapi artinya itu salah nggak? Ya enggak gitu loh. Tapi kan gue rasa kita terlalu harus punya waktu panjang gitu loh untuk mewujudkan hal itu gitu. Nah, untuk mengatasi kebetean lu hari ini ya lu jangan cari itu gitu. Kalau menurut gue cari dalam waktu yang dekat-dekat aja. Begitupun gue juga menyesali ya kurikulum di masa pandemi ini ya. Gue pikir kayaknya ya kalau gue jadi menteri nih dengan kapasitas ilmu gue yang bodoh ini, kayaknya gue pengen tuh Pak Menteri itu dan staf-stafnya itu berpikirnya gini gitu, ketimbang nyusun kurikulum di masa pandemi yang banyak banget konflik gitu ya, menggunakan daring kan konfliknya banyak banget gitu ya. Kota gitu, walaupun pemerintah sudah memfasilitasi kota tapi belum juga nyampe di beberapa daerah gitu. Dan juga di beberapa daerah itu masih banyak banget yang lemah sinyal. Nah, aduh, kayaknya kita belum siap Pak Menteri, kita belum siap, belum siap untuk menuju situ gitu. Jadi jangan paksakan masyarakat dulu untuk menuju situ, tapi yang harus, kalau mau ke arah situ, yang harus dipikirkan lebih awal itu bagaimana pemerintah memfasilitasi itu, menyediakan tower-tower sinyal di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau memang itu pengen dilaksanakan, kalau Indonesia pengen dilaksanakan pembelajaran secara daring merata. Nah, itu kan juga nggak lucu gitu kita dengar berita-berita bahwa ada
siswa yang bawa-bawa handphone dari rumahnya menuju kota untuk nyari sinyal untuk mengerjakan tugas di sekolah gitu. Terus juga belum lagi konflik di dalam rumah tangganya gitu. Konflik di dalam rumah tangganya, dia punya anak 3 tapi mempunyai fasilitas handphone 1 atau 2 hingga ganti-gantian. Wah, terus juga belum lagi banyak yang orang tuanya di PHK. Lalu untuk membeli kota itu juga cukup berat bagi mereka. Gue pikir kan kenapa sih enggak bikin kurikulum gitu, setiap siswa wajib menanam suatu tumbuhan gitu, dan itu diamati setiap proses pertumbuhannya, lalu dibuat laporan oleh siswa itu. Nah, disesuaikan sesuai tingkat-tingkatnya gitu laporannya. Kalau SD misalkan cuma memfoto, terus juga dia menceritakan bagaimana dia menanam. Nah, gue pikir itu lebih ekonomis dan lebih praktis, manfaat, gue yakin manfaat gitu. Dan jangan pikir gitu kurikulum yang sudah ada itu kurikulum yang sangat efektif. Tuh juga kurikulum di negara kita kan berubah-ubah mulu, terus juga arahnya belum jelas gitu. Ya kan juga pernah gue baca segelintir, entah di sumbernya bener atau enggak, statement yang gue pikir itu masuk akal gitu, bahwa kan final pendidikan kita adalah UN, dan nilai siswa gitu, ketika siswa dapat nilai UN-nya bagus-bagus itu karena apa? Bukan karena cuma pelajaran di dalam sekolah, tapi malah banyak yang mencetuskan itu bimbel-bimbel gitu. Jadi yang menawarkan solusi supaya dapat nilai bagus di UN adalah bimbel. Nah, jadi artinya apa ya? Artinya sekolah kita itu, kurikulum kita itu belum mampu gitu untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya sendiri. Ya kurikulum bikin jenjang akhir penilaian adalah UN, tapi yang bisa mendongkrak nilai UN bagus adalah bimbel. Nah, gimana? Sampai ada pendalaman materi, artinya kan yang dipelajari selama kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus juga 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu belum sempurna gitu. Sampai teman-teman akhirnya dia bimbel untuk memperdalam ilmunya dan supaya dapat nilai yang bagus. Nah, lalu sekarang corona kita masih mau ambisius di dalam situ. Udah pertemuan di kelas jarang, daring banyak trouble-nya, konflik di mana-mana. Tetangga gua aja ini sampai dalam tanda kutip protes gitu, kritik terhadap gua, kok sekolah masih bayar aja gitu, sedangkan pertemuan tidak dilaksanakan. Nah, artinya kan banyak, tapi kita bisa jelaskan memang kita bisa jelaskan kritik itu, tapi kan gue pikir bukan itu gitu. Jadi bagaimana membuat hati dan pikiran orang tuanya damai dan anak-anak tetap mendapat suatu pembelajaran. Nah, itu yang gue bilang, kembali ke basic. Indonesia kembali ke basic, yaitu menanam, yaitu memelihara atau membudaya suatu ikan. Dan ini kan selaras dengan apa yang diperintahkan Menteri Pertahanan. Kita harus menyediakan ketahanan pangan di dalam rumah. Wih, kan keren banget ya. Jadi jangan cuma berpikir belajar itu yang kayak di sekolah-sekolah itu tuh gitu, yang harus step rencana pembelajaran yang begitu panjang dan menurut gue begitu rumit. Dan nyatanya ini nggak tahu ya kalau teman-teman ya, tapi kalau gue gitu dulu sekolah tuh karena guanya bodoh mungkin ya, jadi tuh setelah belajar dari jam 7 sampai jam 2 loh sekolah gue. Sampai jam 2 dalam satu hari itu mungkin 3 sampai 4 pelajaran. Wah, itu kita belajar jam 7, terus jam setengah 10 kita istirahat, jam 10 kita masuk lagi,
terus belajar lagi sampai jam setengah 12, kita istirahat lagi, nanti jam 1 kita lanjutin lagi sampai jam 2 gitu. 3 atau 4 mata pelajaran yang dipelajari dalam satu hari. Terus ketika pulang, wah itu yang nyangkut nggak ada, mungkin sedikit banget gitu ya yang nyangkut. Dan aduh itu apa ya, itu tuh kayaknya sia-sia betul gitu. Itu menghabiskan waktu, tapi insya Allah sih nggak ada yang sia-sia, tapi benar-benar menghabiskan waktu. Nah tapi gitu kalau gitu kalau pemerintah kita membuat kurikulum dengan cara yang coba gue tawarkan, yaitu cuma hanya sekedar menanam lalu membudidaya ikan, itu gue yakin dalam satu hari anak-anak sudah pintar menanam. Karena apa? Karena itu memang dasar warisan nenek moyang kita. Nah itu gitu. Dan juga kan memang selaras kan, setelah kita mengetahui pengetahuannya, kita mencoba mempraktikannya. Dan 2 model penilaian ini juga kan yang diambil dalam sekolah, pengetahuan dan keterampilan dalam prakteknya. Nah sekarang yuk kita praktek gitu, jangan berambisius sekarang kelas 7 wajib menyelesaikan kurikulum kelas 7 yang setumpuk itu. Wah itu nggak perlu lah. Ya udah gitu, yang sekarang ini yang kelas 7, kemarin kelas 6 itu belajar apa, masalah keterampilannya. Nah itu yang dibuatkan kurikulumnya gitu. Ketimbang rapat juga anggarannya gede kan, jadi rapat yang kayak gini kan gue pikir nggak perlu lama-lama gitu. Kayak gue putar dulu, oke, sambil kita ambil itu aja media siramnya. Jadi di sini gue nyiram itu pakai air bekas lele gitu. Karena apa? Karena yang gue tahu dari YouTube katanya nutrisi itu sudah terkandung. Dan sekarang juga ada kan budik damber, budidaya lele dalam ember dan di atasnya itu kangkung, kayak sayur-sayuran yang gampang untuk tumbuh gitu. Itu keren banget sumpah. Anaknya bisa belajar cara menanam dan membudidaya ikan lele. Terus secara keluarga mungkin insya Allah mereka harmonis, pagi-pagi kumpul, terus juga mendiskusikan dan mengajarkan anaknya untuk menanam. Orang ibunya merekam video ayah dan anak-anaknya menanam terus diupload. Itu secara psikis juga saya rasa itu sangat membahagiakan gitu. Nah, goyang, sorry. Itu sangat membahagiakan jadi gitu. Terus juga kalau besar, anak yang ngerasa bangga karena apa yang dia lakukan itu berhasil. Nah, dan ini belum ada di pendidikan kita, belum secara konkret atau belum secara menyeluruh. Anak-anak bisa mengetahui hasil nilai, hasil pencapaian pembelajarannya secara signifikan ya, belum. Tapi kalau menanam kan kayak gini sehari, terus kita menanam, kayak gue nanam cabai itu 3 hari atau 2 hari itu sudah kelihatan hasilnya. Nah anak itu bahagia banget ya ketika itu. Wah mungkin dialognya mungkin kayak gini ya, kalau gue bayangin ya berhasil ya gitu, tanaman aku tumbuh. Wah itu keren banget sumpah, itu romantis parah itu. Dan anak itu terus mengamati setiap harinya. Besok dia bangun pagi, ibadah, sholat subuh, terus datang lagi ke tanamannya, ngeliat tumbuh atau enggak, terus dia menyiram. Nah walaupun nanti akan terjadi kegagalan, dia akan sedih, terus orang tuanya akan membantu menyelesaikan masalahnya. Itu keren banget sumpah. Nah itu pendidikan. Pendidikan, jadi nggak usah ribet-ribet lah. Pendidikan itu adalah yang paling enak adalah belajar dari sesuatu yang sekitar, sesuatu yang dekat. Dan bangsa kita adalah bangsa agraris yang mempunyai kekayaan lautan dan tanah yang subur. Dan saatnya lah hari ini dengan corona ini kita banyak di rumah, buktikan kalau tanah kita adalah tanah yang subur dan praktikan apa yang sudah dipelajari. Sekarang nanam kangkung nih, tuh nih bibit kangkungnya nih.
segini berapa, 7.000, ini udah gue pakai berapa kali tahu, dan hasil kangkungnya udah gue makan sekali. Walaupun hasil tumbuhnya tidak seperti petani lebat-lebat, tapi ya tumbuh nggak sebagus petani. Nah itu gue sendiri aja merasa bangga banget tau, sumpah. Dan kemarin nanam cabai gagal, wah terus gue frustasi, gue amatin lagi, wah itu seru banget. Kayak memelihara lele, kemarin banyak yang mati nggak tahu karena apa, terus kita pelajari lagi bla 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 gitu. Nah ternyata karena kadar air yang ada di rumah gua, karena gua pakai PDAM itu banyak kaporitnya gitu. Jadi pengendapan yang gua lakukan itu kurang lama, sehingga kadar kaporitnya masih banyak. Nah begitu. Nah gua pikir kan kayak gitu, jadi kita nanamnya coba deh gitu, coba gitu, coba ada di rumah, yakin betul. Ya memang sih ya, ekonomi sangat mengganggu sekali ya, jadi kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak ada nilai ekonominya. Aduh, gue pikir kalau itu juga diberlakukan terhadap anak-anak, jangan deh ya. Ayo monggo orang tua, silakan ajak anak-anaknya untuk menanam, sempatkan waktu sebentar lah, minimal di hari weekend gitu. Itu secara psikis juga sangat baik gitu, dan sangat menyenangkan, benar sangat menyenangkan. Nah, gitu. Nah kalau orang tuanya lebih rajin lagi, dibuatin rak potnya itu dari kayu-kayu gitu kan, dari kayu-kayu beli tuh di Madura murah-murah, kayu pinus itu murah banget, selembarnya cuma 5.000. Ya keluarin lah duit 100.000 lah, kayu, paku, amplas dan pelitur. Jadi sambil bikin sesuatu, nah yang kayak gitu tuh keterampilan kita diasah. Jadi gitu kalau bicarain pendidikan. Ini sengaja gue bicarain santai gitu sambil menanam. Karena apa? Karena gue juga udah bosen melihat perumusan pendidikan itu kayaknya ribet banget. Rapat di gedung, banyak orang pakai mic gitu ya, terus yang rapat tidur lagi ya kan ya. Terus lama banget gitu jadi kurikulumnya, aduh kayaknya riweh banget gitu. Dan lucunya ya mungkin teman-teman sih yang di luar sana merasakan betul apa manfaatnya kurikulum itu, tapi bagi gua gitu, gua belum merasakan secara 100% gitu, bahwa apa yang sudah dulu diajarkan di sekolah itu merubah 100% hidup gua. Ternyata enggak gitu, ternyata enggak 100%. Itu akhirnya gue mulai dari diri gue sendiri, terus gue coba mencari pengetahuan lebih jelas ya di luar sana dari orang-orang yang sudah menjalani pekerjaan atau pengetahuan itu. Nah, lanjutnya gue praktekkan dalam hidup gue. Kayak gue ini ngajar di salah satu sekolah, terus gue lihat guru prakarya sudah melakukan ini praktik tentang hidroponik saat itu. Sebenarnya itu kalau dijalankan secara intensif gitu ya, secara serius dan berkala panjang, itu bayangin sekolah kita hijau, wih keren banget. Dan dari hasil hidroponik itu mungkin belum bisa menjadi nilai ekonomis karena skalanya masih kecil, tapi kan hasil sayur itu waktu itu nanam sayur kangkung dan bayam. Terus bayam itu dicabutin sama kangkungnya kalau panen, terus kita
makan bersama dari hasil tangan kita sendiri. Wah itu Masya Allah, itu sangat indah. Nah bagi teman-teman kan itu udah diajarin. Nah harusnya sekarang mulai dipraktikkan itu. Dan ini sangat mudah, jadi beli alam sekam, beli polybag kalau nggak punya tanah gitu, buat media tanamnya dan potnya, terus beli bibit, ambil 3 atau 4 biji bibit gitu, pendem dan tunggu tunggu sampai ada proses. Dan jangan lupa terus ininya tuh permukaannya tuh harus sejajar supaya matahari yang menyinari tidak terhalang oleh polybagnya, karena kan bibit ini kan mendapat nutrisi ya, mendapat energi dari matahari ya, seperti kita kan, kita mendapat energi dari matahari gitu. Dan di jangan lupa disiram. Nah kalau bisa nyiramnya itu dari air bekasan ikan gitu. Kalau gua sambil itu tuh budidaya lele kan, jadi enak setiap harinya ada. Tapi bagi teman-teman yang nggak ada, kalau bisa sih kalau airnya dari PDAM itu jangan langsung disiram, tapi dienepin dulu. Jadi kalau bisa malam tuh kalian tampung dulu dalam 1 embel gitu. Terus baru paginya kan buat nyiram itu air kaporitnya itu sudah ya mungkin sejengkal dari dasar ember, jadi atasnya bisa kita pakai air yang di permukaannya gitu. Ya kalau untuk cara-caranya lebih pinter YouTube layanan channelnya yang memang fokus dalam bidang itu, ada vitaminnya segala macam. Nah itu kalau gue sih belum pakai itu ya, karena gue percaya betul tanah kita tanah surga, walaupun pas dilihat hasilnya bagusan yang pakai vitamin tapi emang nggak gampang ternyata ngasih vitamin, juga ada takarannya. Nah itu juga belum gue pelajarin. Sambil lihat tanaman gua. Tuh ini bibit cabe gitu. Oh, udah lumayan kan. Wih, tuh ini juga udah pada tumbuh. Nah ini bibit yang baru gua tebar tuh, ini 2 hari 3 hari ini. Nah ini hari keempat. Nah ini baru gua tebar hari ini. Cuma yang itu tumbuh mah itu nggak tahu itu nyempil nyempil itu. Jadi ini adalah dia tangga. Ya kan gitu asik banget tiap pagi gue bangun sholat subuh terus ngempanin lele sambil nyiramin setelah ngempanin. Nah ini juga kangkung dan bawang. Di depan sana ada pohon pepaya, kayak gitu. Jadi apa yang sudah kita pelajari kita praktekin, terus kita analisis, kita pelajari kalau memang gagal, dan kita pelajari kenapa berhasil. Setelah itu kita menikmati hasil dari pengetahuan yang sudah kita pelajari selama ini. Dan itulah pendidikan yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya didengarkan terus menjadi pengetahuan tanpa dipraktikkan. Kan ingat kan peribahasa bahasa Arab itu, al ilmu bila amalin kasyajarin kan gitu ya. Kalau ilmu itu bagaikan ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah gitu. Oke. Bahasa Arab lengkapnya lupa. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila apalah lupa. Itu nanti
Pak Irfan yang tahu, nanti di channel gua ya. Oke, assalamualaikum.